Al-Mahdi itu munculnya dalam bentuk terjadinya pembaiatan paksa di depan Ka'bah oleh sejumlah orang yang kata Nabi seperti jumlah pasukan perang Badar, 313 orang alim, orang soleh, nggak pakai perjanjian. Hadisnya berbunyi, yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah, akan terjadi chaos, kekacauan saat meninggalnya seorang pemimpin, dan ini pemimpin yang mencakup wilayahnya Mekah dan Madinah. Jadi kalau seorang raja Saudi meninggal kemudian terjadi chaos politik, ya, maka itu tanda sudah dekatnya jadwal hudur Al-Mahdi, hadirnya pemimpin umat Islam Al-Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan Imam Mahdi pada Oktober 2015 diramal oleh Jaber Bolushi dengan menggunakan rumus hitungan angka peninggalan tradisi Arab kuno. Maknanya, pada saat ini Imam Mahdi sudah lahir. Ramalan ini dituangkan dalam buku berjudul Ramalan Paling Mengguncangkan Abad Ini, Oktober 2015, Imam Mahdi akan datang. Buku ini diterbitkan Papyrus pada tahun 2007. Buku itu menyebut, pada 10 Muharram 1437 Hijriah, bertepatan dengan 23 Oktober 2015 Masehi adalah hari kedatangan Imam Mahdi. Tanggal dan tahun tersebut bertepatan pula dengan 10 Chesvan tahun 5776 menurut kalender Yahudi. Terkait akhir kekuasaan Yahudi di Palestina, menurut buku itu, kalender Yahudi 4 kali lipat jumlah tahun Hijriah, sampai tahun 1444 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Kalau kita teliti, surat Al-Maidah dari ayat 1 sampai 11. Ayat tersebut belum membahas mengenai Bani Israel, maka kita akan temukan sebanyak 361 kata. Jika jumlah tersebut kita kalikan 4, jumlah kata basmalah, maka akan didapatkan hasil 1444. Itu adalah tahun terakhir bagi eksistensi negara Israel, tulisnya. Menurut Jaber Bolushi, kota Mekah adalah tempat munculnya Imam Mahdi. Setelah kemunculannya, Imam Mahdi akan berangkat menuju kota Kufah, dan menjadikan kota tersebut sebagai pusat pemerintahan Islam yang didirikannya. Kemudian, Imam Mahdi akan berangkat ke Yerusalem, untuk membebaskan tanah suci tempat Isra Miraj Rasul yang mulia. Maka pada tahun 2022 Masehi, umat Islam akan dapat merebut kembali tanah suci Palestina, di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Informasi hadis. Jaber Bolushi menjelaskan bahwa, akan banyak bencana, sebelum kedatangan Imam Mahdi. Bencana itu antara lain, terjadi benturan asteroid dengan bumi, perubahan cuaca yang radikal, dan terjadinya banjir besar. Menurutnya, terdapat beberapa informasi hadis, yang diriwayatkan oleh keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenai kondisi yang terjadi di bumi, dan bagi kehidupan manusia di atasnya sebelum datangnya Imam Mahdi. Bahkan secara spesifik, hadis tersebut menginformasikan, apa yang akan terjadi tepat 1 tahun sebelum datangnya Imam Mahdi. Diriwayatkan dari Ja'far al-Shadiq radhiyallahu anhu. Kedatangan Imam Mahdi akan didahului oleh bencana banjir besar dan kehancuran lahan-lahan pertanian. Janganlah kalian mengeluhkan akan hal itu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair berbunyi, tahun sebelum kedatangan Imam Mahdi akan terjadi hujan lebat selama 24 hari. Kalian akan merasakan dampak sekaligus keberkahannya. Dalam beberapa hadis lainnya, yang diriwayatkan oleh keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan bahwa, 1 tahun sebelum kedatangan Imam Mahdi, akan terjadi sebuah bencana, berupa hujan yang demikian lebat, yang tidak pernah terjadi semenjak turunnya Adam alaihissalam ke bumi. Dalam sebuah riwayat, dijelaskan bahwa, Ali bin Abi Thalib, mengisyaratkan tentang, kedatangan Imam Mahdi, serta sifat-sifatnya. Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa, keberadaan Imam Mahdi ibarat bulan yang paling bercahaya, di antara planet yang berada di galaksi. Kedatangan Imam Mahdi, menurut Ali bin Abi Thalib, memiliki beberapa tanda. Di antaranya adalah munculnya komet, yang kemudian diiringi dengan tanda-tanda, sebelum datang saat di mana, Imam Mahdi benar-benar muncul. Tahun tersebut sama dengan, jumlah kata dalam 7 pertama surat Al-Isra. Jika dikalikan dengan jumlah huruf basmalah, 19 huruf. Sejauh ini, sejak 2007, peristiwa yang disebut Jaber Bolushi itu naga-naganya belum terjadi. Muhammad Bakir Sadr, dalam buku berjudul
Kembalinya Sang Mahdi. Disebutkan baik mazhab Sunni maupun Syiah, keduanya sama-sama meyakini akan kehadiran Imam Mahdi suatu saat nanti. Di jalur Sunni hadis tentang Imam Mahdi mencapai 400 hadis. Sementara, apabila digabungkan dari jalur Sunni dan Syiah, hadis tentang Imam Mahdi mencapai 6.000 hadis. Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim menyebut salah satu tanda kiamat yang besar adalah munculnya Imam Mahdi. Ahlus Sunnah memahami Imam Mahdi sebagai berikut. Di akhir zaman akan muncul seorang laki-laki dari Ahlul Bait. Allah memberi kekuatan kepada agama Islam dengannya. Dia memerintah selama 7 tahun. Memenuhi dunia dengan keadilan, setelah sebelumnya dipenuhi oleh kezoliman. Umat di zamannya akan diberikan kenikmatan yang belum pernah diberikan kepada selainnya. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, langit menurunkan hujan, dan dilimpahkan harta yang banyak. Orang ini mempunyai nama seperti nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Dia dari keturunan Fatimah binti Muhammad, dari anaknya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Di antara ciri-ciri fisiknya adalah lebar dahinya dan mancung hidungnya. Al-Mahdi akan muncul dari arah timur, bukan dari Sirdab Samira, sebagaimana yang disangka oleh kaum Syiah, Rafidhah. Mereka menunggu sampai sekarang, padahal persangkaan mereka itu adalah igauan semata. Pemikiran yang sangat lemah dan gila, yang dimasukkan oleh setan. Persangkaan mereka tidak mempunyai alasan baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Bahkan tidak sesuai dengan akal yang sehat. Tulis Al-Hafiz Ibnu Katsir. Dalam masyarakat kita, sebagian masih ada yang percaya dengan ramalan yang dilakukan peramal, dukun, kadang disebut juga orang pintar. Jenis ramalan sendiri bermacam-macam, ada ramalan jodoh, ramalan karir, ramalan nasib, ramalan sio, zodiak, bahkan termasuk ramalan di atas tersebut. Dalam Islam, percaya pada ramalan hukumnya haram. Walaupun yang meramal berkedok sebagai seorang ustadz, kiai, syekh, habib, apalagi dukun. Sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan termasuk golongan kami, siapa saja yang beranggapan sial, atau membenarkan orang yang beranggapan sial, dengan semacam burung, atau siapa saja yang mendatangi tukang ramal, atau membenarkan ucapannya, atau siapa saja yang melakukan perbuatan sihir atau membenarkannya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Itulah ramalan tentang hadirnya Imam Mahdi, namun, sebagai umat Islam, kita dilarang percaya atas semua ramalan dan hukumnya haram. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen dan nyalakan lonceng agar channel ini bisa lebih semangat berbagi informasi seputar Islam. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.